Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladzi an'ama 'alaina wa hada. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'd. Ashabul fudala, ulama anal kurama, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh yang kita ta'zimi, yang kita mohon doa dan pangestunya, ketua dan segenap pengurus yayasan, kepala bersama Dewan Guru SMK Islam Durenan, bersama seluruh staf, karyawan-karyawati yang kita hormati, Bapak dan Ibu wali murid, para tamu undangan, adik-adik, siswa-siswi SMK Islam Durenan yang kita cintai, yang kita banggakan, sahabat-sahabat Banser yang luar biasa, adik-adik dari Pak Karnusa yang keren-keren, Bapak, Ibu, saudara-saudara, seluruh jamaah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengawali ngaji malam ini, mari kita dengan ikhlas, dengan khidmah, dengan khusyuk membaca suratul Fatihah, bertawassul, bertabarruk, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan SMK Islam Durenan dijadikan Allah sebagai lembaga yang manfaat, maslahah, barokah fitini wa dunya wal akhirah. Juga mudah-mudahan seluruh pengurusnya, para guru-gurunya, dan orang-orang yang berpartisipasi, berkontribusi dalam perjuangan di SMK Islam Durenan diberikan kekuatan lahir batin, diberikan kesabaran, keikhlasan, keistiqomahan, bisa mendidik dan mengantarkan siswa-siswi yang belajar di sini agar menjadi generasi yang solehin, solehat, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat untuk masyarakat, agama, bangsa, dan negara. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Para jamaah rahimakumullah, keberadaan SMK Islam Durenan di bawah naungan LP Ma'arif Nahdlatul Ulama ini merupakan mata rantai dari estafet perjuangan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
yang dibawa ke Indonesia ini oleh para aulia, para wali, diteruskan oleh para ulama dan para kiai sampai saat ini dalam rangka proses regenerasi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Manusia ini yang hadir manusia semua apa bukan ya? Oh iya, manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan sebagai makhluk yang paling mulia dan dimuliakan. Tapi akhir-akhir ini banyak manusia yang menurunkan derajatnya sendiri karena ikut-ikutan perilaku dari makhluk yang derajatnya lebih rendah, yaitu binatang yang hanya menjalankan proses reproduksi tapi tidak mempersiapkan proses regenerasi. Seakan-akan kita terdidik untuk kepentingan kapitalisme dan materialisme saja. Kok koyo gak ngerti ya tidak ngomong ini. Kan ini di lembaga formal, di kalangan akademis, beda ketika yang saya hadapi kalangan jemburis. Segala sesuatu saat ini diukur dari materi dan kekayaan. Orang sukses, orang berhasil, itu ukurannya materi dan kekayaan. Pokok ada orang bisa jadi kaya, duitnya banyak, hartanya berlimpah, dianggap berhasil, dianggap sukses. Di mana-mana seperti itu, termasuk Trenggalek. Jadi orientasinya hanya soal penghidupan, bukan masalah kehidupan. Sehingga orang-orang sekarang penghidupannya rata-rata baik, tapi kehidupannya buruk. Penghidupan itu cakupannya materi, sandang, pangan, papan, kendaraan, anggaran, keuangan, termasuk departemen perbadokan. Ini penghidupan. Kalau kehidupan itu cakupannya spiritual, moralitas, karakter, akhlak, kemanfaatan, ketentraman, kebahagiaan. Itu kehidupan. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang sekarang penghidupannya rata-rata sudah bagus, tapi kehidupannya buruk. Kehidupan kita kalah sama orang dulu, moralitas kita kalah dengan orang dulu, ketentraman hidup kita kalah dengan orang dulu, kemanfaatan dan keberkahan hidup kita kalah dengan orang dahulu. Kalau kekayaannya menang orang sekarang, wong saiki sugih-sugih, nek wong biyen melarat-melarat. Biyen wong pengen mangan sego putih, lawuhe iwak pitik, kuwi ngenteni dina-dina becik. Nek saiki mangan sego putih bendina, masalah pitik urusan sampean. Biyen wong mangan lawuh telur goreng, lawuh dadar, kuwi ngenteni ndok kopior. Mangan buah ngenteni sisane codot. Wong biyen, saiki sampean butuh mangan menu apa wae, kuliner model piye wae, iso sak bledose wetengmu. Mula biyen nek ana wong lara niku rata-rata penyakite mergo kurang mangan. Saiki nek enek wong lara rata-rata penyakite mergo kakean. Yo mangan ngono ae kok mbadok.
Allahumma sholli ala Muhammad. Pakaian, wong biyen pakaiannya elek-elek. Biyen iso tuku klambi anyar kuwi mung setahun sekali ngenteni bodo. Nek ra bodo ra iso tuku klambi anyar. Kuwi wae anake wong sugih bodo iso tuku klambi anyar. Nek anake wong ra duwe bodo-bodo ya klambi lawas diwenter ngono. Sing penting ganti warna. Saiki ya Allah, klambi niku seminggu ganti, seminggu ganti, seminggu ganti. Apa maneh wong wedok? Ono model anyar online, model anyar online, model anyar online. Ram mikir sing lanang kerja sampai gegere puklek. Kok meneh urusan ngeramut awak. Arep adus pakai lulur, pakai mangir, pakai lotion, pengharum helek, isih diopok-opok cap daun sirih. Apalagi daerah wajah, krim pembersih muka, ono krim malam, krim siang, krim beduk, krim asar, pakai lipstick, eyeshadow, blush on, foundation. Ini wong lanang adus e ora sabunan. Arep lunga kelambenan karo melayu turut dalan yo budal ae. Makane nek mlaku bareng sak bojone disawang kok kadoan kontras, mama keren, papa ora kopen. Mama modis, papa jemburis. Mama meling-meling pipinya, papa meling-meling gegernya. Mama mulus, papa kayak wedus. Mama glowing, papa kayak terenggiling. Tapi wong wedok ki senengane seragam, nggih napa nggih? Yasinan, seragam, tahlilan, manakiban, sholawatan, pengajian, gerak jalan, rasan-rasan. Omah, wong biyen omahe elek-elek. Biyen omahku bolong-bolong sampai sedeng digrosoti kirim. Ki trocok, lek adem ngene iki angine mlebu buku-buku. Saiki mana ada omah elek? Durenan ini hampir nggak ada rumah jelek. Apik-apik kabeh, alhamdulillah. Cuma kadang-kadang sampeyan rumangsa omahe elek, iku asline omah sampeyan ora elek. Sangkingane ana tangga bangun omah luwih apik ngungkuli omah sampeyan. Akhirnya omah sampeyan malah ketok elek. Dadi cuma salah posisi tok. Wong apik eleke omah kuwi padha karo wajahe wong. Wong lanang iso ketok ganteng, iso ketok elek, tergantung jejerane. Jejer wong elek ketok ganteng, lek jejer wong ganteng ya ketok. Mulane ibu-ibu sampean lek pengen ketok ayu, lungguh sak lungguh sing hati-hati. Golek rombongan wong elek. Sampean gelusupno tengah-tengah mesti ketok ayu dhewe. Dene kok dijejeri wong ayu nang cepet-cepet pindah nggon. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sekali lagi SMK Islam Durenan hadir dalam rangka proses regenerasi, bukan hanya reproduksi. Kalau regenerasi itu menghasilkan anak historis, anak zaman, anak sejarah yang mampu menorehkan tinta emas dalam hidupnya, mampu mengukir prestasi gemilang dalam perjalanan hidupnya. Itu anak historis. Kalau reproduksi itu hanya menghasilkan anak biologis, anak hasil dari Departemen Perpedingkringan. Itu anak biologis, anak hasil upluk-upluk. Mohon maaf, proses regenerasi
akhir-akhir ini terhambat. Halo, ketinggian bahasa saya. Boleh saya pakai bahasa Jawa? Campuran nggih? Oke. Soalnya niki sing rawuh kan ono milenial, ono STW, ya ono sing goblok-goblok ngono kae. Jadi ya kudu mencakup semuanya. Mohon izin, ngapunten. Proses regenerasi akhir-akhir ini terhambat dan terhalang oleh kemajuan zaman. Zaman sekarang disebut zaman digital, zaman milenial. Apa meneh? Orang ngaji zaman ini dengan orang ngaji zaman dulu beda. Orang dulu itu kalau ngaji bawa kitab Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab. Kalau anak sekarang kitabnya bukan Fathul Wahhab tapi Fathul WhatsApp, Raudhatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter, dan Nihayatul TikTok. Guru besarnya Syekh Google radhiyallahu anhu. Maka manusia zaman sekarang mau nggak mau harus bisa menjadi manusia siluman. Kok apa kuwi? Apa maksudnya manusia siluman? Manusia yang harus hidup di dua dunia. Kalau manusia dulu hidupnya cuma di satu dunia, dunia nyata. Tapi manusia sekarang di samping hidup di dunia nyata, justru lebih banyak hidup di dunia maya. Betul? Saya akhir-akhir ini kalau nerima undangan ceramah itu simalakama, antara diterima atau ditolak. Bingung saya. Diterima ki bingung nih wong, gak diterima ki kok yo sapa ngomong eman. Pikiranmu diterima ki bingung nih wong, gak diterima ki kok gak tegel, tidak mentala. Mosok disuwun ngaji waktunya longgar kok nggak mau, tapi harus diterima bingung nih wong. Saya maunya ngaji itu 100% di dunia nyata, tapi rata-rata jamaah yang saya hadapi mereka lebih banyak hidup di dunia maya melalui apa yang semua tangan sudah pegang. Sering saya sebut sebagai setan gepeng. Ngaji zaman biyen kuwi ngedep kiai nggawa kitab maknani ngesai, minimal bawa catatan. Semua keterangan yang penting dicatat, didengarkan, difahami, dihafalkan, diamalkan dulu. Tapi sekarang enggak. Sekarang kiainya ngaji, jamaahnya selfie. Nah, kayak kudung kuning kayak mau ngenang ngene. Yo ketok wong aku ning dhuwur. Saya di atas, saya bisa melihat sak polahe sampean. Nek sing ngemiki kae yo ketok. Rasa pamer aku duwe dhewe. Sekarang gitu kok. Kiai ini ngaji, jamaah selfie. Kiai ini serius, jamaah update status. Kiai ini pertentangan, jamaah chattingan. Kiai ini konsentrasi, jamaah gawe story. Saiki modele ngono. Gara-gara itu pula orang sekarang jam tidurnya pada mundur, utak-utak HP. Kalau orang dulu tidur itu jam 9 malam, paling dalu jam 10 bengi wis padha turu. Mulane wong biyen anake akeh-akeh. Lha kan turune sore. Dadi suwengi iki mbok bisa ping pira?
orang sekarang dini hari baru pada tidur, betul? Maka banyak yang sholat subuhnya kesiangan. Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati kerinan lillahi ta'ala. Aja guyu kelakuanmu yang ngono kuwi. Gara-gara itu pula dunia sekarang jadi terbalik. Dulu anak benar-benar memuliakan orang tua, mementingkan orang tua. Ayo Bapak Ibu tolong dijawab. Anak sampean saiki luwih mentingno ibuke napa HP-ne? Luwih gatekno bapake napa HP-ne? Luwih sering nyekel Qur'ane napa HP-ne? Luwih sering maca bukune apa HP-ne? Itulah dunia sekarang. Ngapunten. Kalau dulu anak berbakti kepada orang tua, sekarang kebalik. Sekarang malah orang tua yang berbakti kepada anak. Biyen wong tua kendel ngongkon anak, saiki anak do kendel ngongkon wong tua. Biyen anak manut wong tua, saiki malah wong tua manut anak. Bebasan kebo nyusu gudel, padahal gudel urung metu pentile. Iya leh nyusu. Iki aturan orang bener. Sorry ya, sekarang banyak orang tua yang berbakti kepada anak. Anak itu udah dikandung, dilahirkan, dibesarkan, sekolah diantarkan. Saiki sekolah 30 meter jaraknya teko omah. Orang tuanya antar jemput, gini apa nggih? Biyen bapake sekolahe piye? Ibuke biyen sekolahe piye? Waduh, melaku, nyeker, ora sepatunan, ora sandalan, budal dhewe, ra usah diterne. Saiki anak sekolah 30 meter antar jemput. Isuk ibu wis ngeterne anake sampai tekan sekolahan, anake dikongkon mlebu kelas. Udah ya sayang, masuk kelas dulu. Nanti kalau pulang mama jemput. Mama sekarang mau tandur. Papamu nanti nggak bisa jemput karena papamu Daud. Durenan. Memang sekarang banyak orang tua yang berbakti kepada anak, banyak orang tua jadi pembantunya anak. Coba dipikir, anak sudah dikandung, dilahirkan, dibesarkan, sekolah diantarkan, kuliah didaftarkan, kos-kosan dicarikan, pekerjaan dibelikan, nikah dikawinkan, punya anak diasuhkan. Mulane saiki akeh mbah ngomong putu. Gini apa nggih? Mbah wis wayahe sepuh niku kudune ngenakne awak. Ngakehne ibadah nyaket marang Gusti Allah, nggo persiapan sangu madhep Gusti Allah. Lah kok diploro putu? Kata sakniki mbah-mbah profesine dadi MPR, momong putu resik-resik. Gajine 5M, mumat-mumet mubang-mubeng main ceret. Woi. Putu selama masih ada orang tua kandungnya, bapak ibunya masih ada, kok diasuh mbahnya, nggak mungkin sukses hidupnya, nggak mungkin bisa jadi orang hebat. Karena tugas mbah itu bukan ngasuh cucu, tugas mbah bukan didik cucu, tapi didik bapak ibunya cucu. Tak baleni, pengumuman
Janji bapak ibu ijeh ana, putu kok dimong bae ora bakal sukses uripe, ora bakal iso dadi wong hebat. Soale mbah nyang putu kuwi targete mek 3. Sing penting putune meneng, anteng, seneng. Mulane ora dididik tapi cuma dimong. Orang ngira iso sukses. Kula niki umpama kula wis duwe putu. Terus karo anakku dititipi putu kula. Lek mek sak jam 2 jam ditinggal seminar, ditinggal rapat, aku gelem. Tapi nek seminggu 2 minggu mohon. Kate anakku moro, "Mbah, titip putu nggih dimong." Sorry, Bro. Tugasku didik kamu, bukan didik anakmu. Anakmu tanggung jawabmu. Anakku misalnya bantah, berarti mbah ora sayang putu. Lu sayang banget. Aku luwih sayang putuku timbang dirimu. Aku luwih seneng nyawang putuku timbang nyawang raimu. Blenger aku. Yo mergo aku sayang putuku, mulane aku mau ngomong. Kok lek tak mau, gak mungkin hebat putuku. Nek tak mau, gak mungkin sukses putuku. Mulane aku mau ngomong nomor 2 le. Aku mau nek kowe anakku iki sok mlebu neraka gara-gara ra tanggung jawab didik anak. Pengumuman, mbah sing dititipi putu baleni. Putung coklat, putumu balekno. Wong kok kalah karo pitik. Aja kalah karo pitik. Sak donya ora ana bapak pitik tanggung jawab ora ana. Lanangan pitik ya ngono kae kok. Bledeki babon apa dara, lanangan pitik lho, golek wedokan pitik. Bareng wis nemu babon dirayu. Nek ngerayu toaf muter iki karo wiridan. Akhirnya babone kenek ndoprok mekokok. Bareng babone wis mapan, lanangan pitik munggah clingkrik, terus digasak cetek, rampung le gasak medun karo gaber-gaber ngono kae. Nyingkrih minggat ora tanggung jawab. Tapi ibu pitik sukses mendidik anak-anaknya. Ibu pitik ngendoke ikhlas, angkreme khusyuk. Ana pitik ngendok ora ikhlas? Ngendok ikhlas, anggrem khusyuk. Ndok rolas netes bareng ora stres. Manak pisanan rolas yo nyantai, tenang Mas. Ora bingung, ora gupuh. Soale anak ora disawang, ora dipikir, ora dinasakne. Disawang marake ruwet, dipikir marake ngumet, dirasakne marake sumpek. Terus diapane? Dilakoni. Anak dididik sebaik-baiknya. Anak pitik dididik apik sesuai dengan pri perpitian. Begitu dewasa bisa menjadi pitik yang baik menurut pri kepitian. Tapi anake wong durenan akeh sing dididik ra karo-karoan, cilikane dewasanya belum tentu bisa jadi manusia yang baik menurut pri kemanusiaan, karena salah memilihkan lembaga pendidikan. Sing bener SMK Islam Durenan. Sing ngundang kene kok. Kowe nek pengen tak sponsor nih ngundang kok. Halo. Halo.
mriki tasih enten mbah-mbah sing ngomong putu rampung pengajian tekan ngomah balekne nang mae nyoh anakmu tak balekne napa to mbok dikongkon Anwar Zahid saya tanggung jawab. Woi woi ojo kalah karo putu pun cek gak suwe-suwe gini supaya anaknya sukses dan hebat ada rumusan sederhana jika aku ngarangi suwe kalau anak manusia berasal dari benih yang tidak bervarietas karena bapak dan ibunya tidak jelas, orang-orang yang tidak punya moralitas, apalagi anak itu produk dari pergaulan bebas, ketika mengandung ibunya tidak ikhlas, saat melahirkan tidak diurus dengan pas, tidak dididik oleh ibu yang cerdas, tidak diberi ASI secara tuntas, tidak dipilihkan lembaga pendidikan yang berkualitas, hidupnya di lingkungan keluarga yang keras tapi tidak tegas, terlebih dekat dengan narkoba dan miras, anak hanya digelontor dengan fasilitas tanpa batas, tidak dididik secara realitas. Ketika memasuki usia pubertas, jika anak itu pasif biasanya jadi pemalas, jika anak itu agresif akan jadi beringas, terlibat kriminalitas dan jadi pengganggu kamtipmas. Angel rangkaian kata-kata ini ki. Sopo ngomong larang. Pengen murah yang mudinmu kan ceramah. Tak baleni rumah no. Kalau anak manusia berasal dari benih yang tidak bervarietas, bibite ora unggul, bibite elek, bibite ecek, bapak ibunya tidak jelas, Islam imannya tidak jelas, takwanya tidak jelas, akhlaknya tidak jelas, nasabnya tidak jelas, apalagi anak itu produk dari pergaulan bebas. Contoh, anak hasil pemilu, perkawinan hamil dahulu. Kalau orang dulu bilang LKMD, lamaran keri meteng dhisik, cara Trenggalek tengkek biri meteng dikek rabi keri. Lek cara ngen kula Bojonegoro MBA, married by accident. Ibunya mengandung tidak ikhlas. Ini penting. Anak dulu kok baik-baik akhlaknya, karena ibu zaman dulu kalau hamil itu ikhlas-ikhlas. Biyen Bu, ana wong wedok duwe anak wis 7. Lampun kathah to. Anake lho wis 7, krasa wetenge lara. Mara dokter bareng rampung periksa, diomongi doktere, Bu, madarane mboten sakit, mboten napa-napa, ibu isi melih, ibu hamil melih. Ngono ku guyu kok. Seneng. Napa nggih Pak Dokter? Nggih. Ibu hamil melih. Alhamdulillah. Kok tasik saged nggih Pak Dokter nggih. Seneng. Seneng ya, mulai cepet-cepet metuki bojone. Bapake. Napa? Aku arep ngomong. Sing lanang ya penasaran. Napa to sajake kok? Berita gembira, berita baik. Apa? Aku meteng meneh.
Apa iya toh? Baru periksa nanggane Pak Dokter, sing lanang yo suweneng. Alhamdulillah, bojoku pinter ngono. Bapaknya seneng, ibunya seneng, anak masih di kandungan, bapaknya ridho, ibunya ridho, alamat Allah ridho. Ridho Allah fi ridhol walidain. Allah ridho kepada anak kalau kedua orang tuanya ridho. Iki anak sik nang jero kandungan iki lho. Wis oleh ridane Gusti Allah. Mergo bapake ridho, anak ibuke ya ridho. Anak wis diridani Allah, mesti dadi anak apik. Saiki gak wong wedok anake lagi loro lho, lagi loro. Krasa wetenge lara periksa nang dokter, terus karo doktere diomongi, "Bu, perutnya nggak apa-apa kok, selamat ya, ibu hamil lagi." Rangguyu ngono. Iso kaget, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah, kok saged meteng Pak Dokter? Dokternya kayak tambah bingung. Ya mbok, lah kowe nyapu ae karo bojomu kok. Teko aku. Kulo kan sampun ngombe pil Pak Dokter, kok tasik saged meteng. Sedih karo dokter dijelasno, "Bu, mungkin sampean nek ngombe iki urutane salah. Sakjane ngurute nengen, nah sampean ngurute ngiwa." Ngono ku tambah suwede, ya Allah, salah meneh. Mulai bertautut arep ngomong bojone iki maju mundur mau mingkem. Nekat akhirnya, "Mas, aku harus ngomong sama ojo nesu ya." "Apa?" "Tenan ya, ojo nesu ya." "Ono apa?" "Aku le meteng maneh." "Hah? Kok iso meteng nih?" Sing lanang yo ngono pisan, wong sing ngusret yo dekne. Lah pilmu gak mbok ombe apa piye? Pilmu gak mbok ombe. Ya wis Mas, tapi nek ku ngombe lho Mas urutane salah. Sakjane nengen ngurutku ngiwa. Sing lanang tambah muring-muring goblok. Niteni ngono ora iso. Iki kan ono panahe to, ora melek, matamu ora melek. Ora mbok delok panahe iki mau. Ya Allah, anak masih di kandungan, ibunya tidak senang, ibunya nggak mengharapkan, bapaknya juga nggak mengharapkan, ibu bapaknya sama-sama nggak ridho, alamat tidak diridhoi Allah. Cek nonjol kandungan wis gak diridani Allah. Dadine yang ngono-ngono kae. Ibu, Bu, eleng-eleng Bu, nek hamil sing ikhlas disyukuri niku nikmat amanah saking Gusti. Sing meteng alhamdulillah. Betapa banyak pasangan suami istri yang lama mendambakan keturunan berpuluh-puluh tahun nggak dikaruniai anak. Ngono. Berikutnya, tidak diberi ASI secara tuntas. Anak dulu akhlaknya bagus-bagus karena ibu zaman dulu kalau mementili anaknya itu tuntas. Dulu mengemii. Menurut petunjuk Al-Quran kan 2 tahun, haulaini kamilaini, 2 tahun sempurna. Anak zaman dulu tuh sama ibunya dikasih ASI dimii 2 tahun, kadang punjul ono sing sampai wis sekolah kelas 6 lho cek mentel. Malah wong iki sampai saiki sampai kula supe Pak Kapolsek Pandan Pramen mboten kula sebut ngapunten dani jendan kelalen aku. Ya wis saiki tak sebut wisan. Lali kok musuk wong ra lali. Padahal yo nang pinggirku. Pak Babinsa ngapunten mboten kula sebut wae. Nesu kan? Mudun maneh.
ini Kapolsek teladan. Jadi bukan hanya anak buahnya yang diperintah ngepam, tapi beliau terjun langsung. Tepuk tangan untuk beliau. Ini itu bareng ini tak tambahi seret setongkas AKP. Ini lagi inspektur 1. Mari ini nang seret. Nah, NRP-nya berapa dan? Nanti catat ya beres. Enggak. Boloku iki napa ndake wis bintang-bintang. Orang nek seret-seret ngene iki. Meneng kok urusanmu. Jadi dulu anak itu dikasih ASI sampai 2 tahun lebih, bahkan sampai disape-sapeno nggih Bu nggih. Ya let-let injet. Kadang wae mau kuwi digerenya terus diusuk-usuk nang ngene. Biyen. Sekarang kadang cuma 2 bulan dikasih ASI. Ada yang 3 bulan, alasannya sibuk kerja, alasan wanita karir, macam-macam. Cuma 2 bulan, 3 bulan, ada yang enggak sama sekali. Ditukokne sing pabrikan, padahal sing pabrikan niku to produk sapi. Jadi sekarang banyak ibu-ibu yang ikut program sapinisasi. Lo anak mulai kecil dikai susu sapi, gedene ya dadi anak. Ya anak uang. Cuma nyusu sapi. Jangan heran kalau karakternya mirip pedet. Dikokon ngaji malah ibunya disundang-sundang. Pedet toh. Ayo sekolah, ayo budal sekolah, nyelentik. Pedet. Tolong ibu tukone lengo nang toko sedelo. Pedet. Siapa ngomong kodong? Makasih. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa sih nggak mau menyusui? Maaf, padahal itu menurut kesehatan. Niku Bu, niku nek didamel anak loh, dudu bapake loh. Lah kok malah bayang nih tuh. Niku nek didamel iku makin sehat, bisa mencegah kanker, bisa mencegah macam-macam penyakit, baik untuk ibunya maupun untuk bayinya. Bapaknya ini wereng pengganggu, terus gerang ra gelem ngalah karo anak, ora isin, tuwek kok oyo-oyoan karo bayi. Tur ganjarane gede. Niku bikul 5 syotin mi'atu hasanatin. Sak sesepan untuk ganjaran 100. Loh, srut 100. Srut 200. Gak gampang loh golek ganjaran 200 sih. Srut 500. Karena sekali-kali ngemi karo sangu kalkulator. Kapan kerasa srut cetek. Mulai rampung totalan. Lah nek 10 surut 1000. Lah nek anak nganti tekan SMK ora disape. Ayo. Piro kuwi ganjarane? Ngono kok dogah. Bapak rasa guyu wekmu ra metu sampean ora entuk ganjaran ngono kuwi. Wekmu ra metu, masih disedot nganggo desel ya ora metu. Paling mek nyemok abang ngono ae. Berikutnya, tidak dididik oleh ibu yang cerdas. Ini penting. Ibu yang cerdas, bahwa mohon maaf, pendidik anak itu bukan bapak tapi ibu. Bapak, kita sama-sama laki-laki harus fair. Untuk urusan anak, bapak itu hanya tanam saham. Dia cuma penanam saham tok. Semuanya ibu. Maka pendidik anak itu adalah ibu. Halo.
Pendidik anak itu siapa? Ibu, bukan bapak. Sorry bapak, jangan marah. Aku juga bapak kok. Ya kita harus jujur, harus fair lah. Urusan mendidik anak itu ibu. Madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama dan paling utama bagi anak-anaknya. Memang laki-laki dengan perempuan itu beda urusan anak. Kalau udah sama-sama punya anak, laki-laki dengan perempuan itu karakternya beda. Kalau perempuan jika sudah punya anak itu dia lebih menonjol sifat iya ya. Iya maksudnya aku ngekei penjelasan wong sing ora patek cerdas sih kan kudu nganggo kata-kata sing gampang difahami, ngono lho maksudku. Perempuan kalau sudah punya anak itu lebih kuat nalurinya sebagai ibu daripada sebagai istri. Maka dia lebih memprioritaskan anak daripada suami. Tak baleni. Perempuan kalau sudah punya anak itu lebih kuat nalurinya sebagai ibu daripada sebagai istri, sehingga dia lebih mementingkan anaknya daripada suaminya. Bapak harus ngerti dan paham, kalau sudah punya anak, istrimu Pak itu lebih mementingkan anakmu daripada dirimu, karena dia menikmati sebagai ibu, nalurinya lebih kuat sebagai ibu daripada sebagai istri, lebih semangat dan lebih bahagia nikmat merawat anak daripada melayani suami.